Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Lingkar NKRI. Kali ini kita akan membahas tentang Anies Baswedan yang kemudian menjilat ludahnya kembali. Bagaimana videonya? Tetap saksikan di channel Lingkar NKRI. Si narasi gini Pak, kan Bapak menganggap infrastruktur lunak ini penting sebenarnya untuk kemudian dilakukan perubahan. Tapi kemudian banyak yang menarasikan kalau Pak Anies Baswedan ini antitesanya Pak Jokowi. Ditakutkan tidak akan melanjutkan proyek-proyek yang sudah berjalan saat ini. Nah, bagaimana Bapak menanggapi? Caranya adalah dengan melihat masa lalu. Apakah ketika Anies bertugas di Jakarta, dia meneruskan yang dikerjakan oleh gubernur sebelumnya atau tidak? Kalau dia meneruskan, berarti besok juga akan meneruskan. Prediktor terbaik atas apa yang akan dilakukan masa depan bukan lisannya, tapi rekam jejaknya. Termasuk soal ibu kota negara, IKN, yang itu undang-undang. Itu undang-undang. Dan siapapun yang bertugas harus melaksanakan undang-undang. Iya. Lain kalau pengamat. Kalau seorang yang memiliki kewenangan negara, dia harus bekerja pakai undang-undang. Anies Baswedan mulai pasang jurus baru. Dia mendekati Jokowi, padahal sebelumnya Anies telah memasang strategi antitesis Jokowi. Tapi berhubung suaranya malah anjlok akhir-akhir ini, agaknya dia mulai mengubah haluan. Anies berusaha merangkul kepercayaan Jokowi dengan mengatakan nasib ibu kota IKN Nusantara yang digagas Presiden Jokowi akan dilanjutkan jika dia terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN. Kata-kata Anies memang manis. Dia tahu akan kalah jika memunggungi Jokowi. Apalagi di Indonesia Timur, Jokowi itu menjadi legenda. Narasi antitesis Jokowi justru menjadikan bumerang yang menghantamnya sendiri. Oleh sebab itu, dia ingin menampakkan topeng baru yang siap melanjutkan pekerjaan Jokowi. Dengan begitu, dia berharap para pendukung Jokowi bakal menerimanya. Karena dia sadar kini ia telah mencapai batas maksimal sebagai antitesis Jokowi. Tapi sebagai ahli tata kata, pernyataan Anies itu patut diragukan. Karena selama ini belum ada program Anies yang berhasil. Dia memang membuat soal keberhasilannya memimpin Jakarta. Anies sumbar dan meminta semua pihak melihat rekam jejaknya selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Hal itu ia pun memastikan proyek IKN tetap berjalan jika ia menduduki RI 1. Ini sih sudah kelewatan. Memangnya apa yang telah dikerjakan Anies di Jakarta? Membuat sumur resapan yang mencelakakan banyak orang? Rumah DP 0 yang sekarang dimakan jin? Atau membangun JIS yang membuat penonton konser Dewa 19 ngamuk? Apa prestasi Anies selama memimpin Jakarta? Membersihkan sungai saja harus dipaksa oleh pengadilan. Paling dia membuat monumen peti mati dari bambu yang sudah hancur. Atau yang fenomenal, mengganti nama jalan yang membuat orang pusing. Dengan kata lain, pernyataan Anies itu bisa disebut omong kosong saja. Karena rekam jejak Anies menunjukkan tentang bagaimana kebodohannya. Jakarta di tangan Anies mundur ke belakang. Oleh karena itu, Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota dan memulai ibu kota dari nol. Jakarta yang awalnya dianggap bakal bisa diselamatkan, ternyata diacak-acak oleh Anies Baswedan. Padahal jika program Jokowi Ahok dilanjutkan, Jakarta akan lebih layak ditinggali. Berhubung karena Jakarta sudah tidak bisa diselamatkan dan mungkin Jokowi juga takut nantinya bakal ada gubernur Jakarta yang mentalnya seperti Anies, maka dia lebih memilih untuk memindahkan ibu kota. Jadi sudah jelas
IKN itu merupakan langkah Jokowi untuk memulai awal yang baru karena impiannya agar Jakarta mengalami perubahan tidak terjadi di tangan Anies. Sebagai mantan gubernur Jakarta yang meletakkan dasar perubahan bagi Jakarta, sudah pasti Jokowi kecewa dengan apa yang telah dilakukan Anies. Ini belum menimbang soal politik identitas yang digunakan Anies untuk berkuasa di Jakarta dan dukungan Partai Umat kepada Anies dengan menyatakan mereka akan menggunakan politik identitas jelas sangatlah berbahaya bagi bangsa Indonesia. Boro-boro bisa membangun bangsa ini akan disibukkan dengan konflik dan gesekan di tengah masyarakat akibat penggunaan politik identitas. Jadi sudah jelas apa yang dikatakan Anies itu adalah sebuah upaya putus asa karena dia baru sadar untuk menjadi lawan di figur Jokowi yang telah dianggap sebagai legenda itu makin hari suaranya makin mengalami penurunan. Orang juga bosan hanya diberikan kata-kata, diberikan retorika. Masyarakat butuh bukti, bukan retorika. Dari sini kita bisa menilai Anies memang akan memanfaatkan semua peluang untuk berkuasa. Dia rela jilat ludahnya dan menggunakan topeng di depan Partai Umat. Dia menggunakan politik identitas. Sementara di depan kelompok nasionalis dia berjanji akan melanjutkan pemerintahan Jokowi dan kepemimpinan Jokowi. Ini terdengar ungkapan seperti jaka sambung bawa golok. Nah, begitulah seorang Anies Baswedan yang kemudian selalu menjilat ludahnya dan tidak konsisten dengan apa yang telah ia keluarkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KRI harga mati Nusantara milik kita.